Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amit Setiawan dengan NIM STI 2002020633. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen, yaitu dari mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek, di mana studi kasus yang diberikan adalah sebagai berikut. Sebuah restoran makanan bintang 5 Michelin Star terdiri dari beberapa pegawai seperti manajer, helper, koki, kasir, dan satpam. Setiap pegawai memiliki sebuah nama, ID, dan gaji. Pegawai dengan ID 1 memiliki tanggung jawab sebagai manajer dengan gaji 7 juta. Pegawai dengan ID 2 memiliki tugas sebagai kasir dengan gaji sebesar 1 juta. Pegawai dengan ID 3 memiliki tugas sebagai koki dengan gaji sebesar 2 juta. Dan pegawai dengan ID 4 memiliki tugas yaitu melayani setiap makanan yang dipesan atau helper. Pegawai dengan ID 5 memiliki tugas sebagai penjaga keamanan atau satpam. Soal 1 yaitu menggunakan konsep pemeriksaan, buatlah sebuah struktur kelas dengan kelas pegawai sebagai superkelas, kelas manajer sebagai subkelas, helper, koki, kasir, dan satpam sebagai subkelas. Tampilkan data diri dan gaji masing-masing kelas tersebut. Kedua, restoran tersebut memiliki karyawan dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1 manajer, 2 kasir, 15 helper, 5 koki, dan 5 satpam. Buatlah sebuah main class untuk menghitung total gaji keseluruhan karyawan beserta rincian subtotal masing-masing subkelasnya. Dari studi kasus berikut, kita dapat membuat sebuah program di NetBeans dengan bahasa pemrograman Java, yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan studi kasus yang diberikan di tugas tersebut, bahwasanya program ini menggunakan konsep inheritance atau kewarisan, di mana terdapat sebuah kelas yang menjadi superkelas. Sesuai dengan perintah yang terdapat di soal nomor 1, bahwasanya inheritance tersebut untuk superkelasnya merupakan kelas pegawai. Di dalam program saya, kelas pegawai terdapat di package tugas Michelin Star. Lalu, kelas pegawai memiliki atribut yaitu 1 string nama, 2 integer ID pegawai, gaji, jumlah karyawan. Metode yang pertama yaitu metode input, di mana metode ini bertugas untuk mengambil atau menginputkan data yang akan dimasukkan ke dalam atribut yang sudah diberikan di atas, mulai dari nama, ID, input gaji, dan jumlah karyawan. Di sini menggunakan this untuk mengirimkan apa yang diinputkan ke dalam variabel atau atribut dari kelas pegawai. Untuk metode yang kedua yaitu metode menampilkan, di mana metode ini akan berfungsi untuk menampilkan data diri dan gaji setiap dari sub-sub kelasnya. Untuk perulangan di dalam metode menampilkan bertujuan untuk menampilkan nama-nama dari setiap kelasnya atau nama dari karyawan tersebut. Apabila jumlah karyawan di kelas tersebut berjumlah 5 seperti satpam, maka satpam tersebut akan ditampilkan menjadi nama sama dengan satpam 1, satpam 2, satpam 3, sampai satpam 5. Lalu ada untuk menampilkan ID, menampilkan gaji, dan menampilkan jumlah karyawan. Setelah membuat kedua metode ini, kemudian melanjutkan ke step berikutnya, yaitu membuat subkelasnya, yaitu untuk subkelas pertama itu kelas manager. Setelah membuat subkelas manager, kita akan mendapatkan kode bernama extends, di mana kode ini bertujuan untuk menginheritance atau melakukan pewarisan dari kelas pegawai, sehingga
Apa yang ada di dalam kelas pegawai mulai dari atribut, konstruktor, metode akan terdapat juga di kelas manager walaupun tidak dituliskan di dalam kode tersebut. Begitu juga di kelas sub lainnya seperti kasir juga sama. Koki, helper, dan satpam. Mereka akan mengekstend dari kelas pegawai sebagai superkelasnya. Di dalam inheritance sebenarnya ada yang disebut overloading method, di mana kita dapat menambahkan metode di dalam subkelasnya. Akan tetapi, di dalam kode ini saya tidak melakukan overloading karena untuk menyingkat di bagian subkelasnya agar tidak terlalu banyak kode yang diinputkan. Setelah mengekstend seluruh subkelasnya dari superkelas, selanjutnya kita akan membuat sebuah objek, di mana objek ini akan bertujuan yaitu untuk satu, menginputkan nama dari pegawai, lalu ID-nya, lalu gajinya, lalu jumlah dari pegawai. Kenapa ada jumlah pegawai di sini, sedangkan di dalam studi kasus tidak disebutkan bahwa harus menampilkan pegawai di dalam soal nomor 1. Nomor 1 di sini bertujuan untuk mengerjakan soal nomor 2, yaitu untuk menghitung jumlah total gaji dan subtotal dari gaji setiap subkelasnya. Untuk objek pertama yaitu manager, di mana subkelas manager akan membuat objek manager. Lalu manager memanggil metode input dengan parameter manager 1, 7, dan 1, di mana 01 merupakan ID, 7 merupakan gaji, 1 dan yaitu jumlah karyawan atau jumlah manajer yang ada di PT Michelin Star. Lalu objek manager akan memanggil metode menampilkan, di mana metode menampilkan akan bertujuan untuk menampilkan apa yang ada di dalam atribut tersebut, sehingga akan muncul nama manajer, nama ID, dan gaji, lalu jumlah karyawan. Untuk perhitungan ini merupakan perhitungan untuk soal nomor 2. Nanti akan dijelaskan. Subkelas kasir membuat objek baru yaitu kasir, di mana kasir ini sama seperti objek manager, akan memanggil metode input lalu memasukkan parameter sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam metode di sini, mulai dari nama, ID, gaji, dan jumlah karyawan di kelas kasir. Sama juga dengan koki, lalu helper, satpam. Yang membedakan adalah subkelas dan objeknya. Setelah membuat objek lalu memanggil metode-metode untuk menampilkan seperti apa yang diperintah nomor 1, kita akan coba untuk menjalankan program ini terlebih dahulu. Hasil dari program tersebut yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu manajer, kedua kasir, ketiga koki, keempat helper, kelima satpam, dengan rincian ada ID, gaji, jumlah karyawan. 3 kode ini merupakan kode untuk menjawab soal nomor 1 atau perintah nomor 1. Lalu masuk ke perintah nomor 2, yaitu untuk menghitung total gaji dan
total dari setiap kelasnya, di mana diperintahkan untuk membuat kelas baru yaitu kelas main untuk menghitung gaji tersebut. Sesuai perintah, di sini saya membuat sebuah kelas baru yaitu kelas main di dalam package yang sama seperti kelima subkelas dan superkelas sebelumnya, yaitu di package tugas Michelin Star. Di sini kelas main memiliki atribut atau variabel satu public integer digunakan untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan, di mana data yang dibutuhkan di sini merupakan data dari gaji karyawan dan jumlah karyawan. Lalu string posisi. Kenapa ada string posisi dengan array di sini? Digunakan untuk looping atau perulangan di bagian bawah. Nanti akan saya jelaskan. Sesuai dengan perintah nomor 2, yaitu untuk menghitung total gaji dan subtotal gaji setiap kelasnya. Di sini saya membuat metode di mana metode tersebut digunakan untuk menghitung total gaji. Untuk pertama, di sini saya akan menampilkan ke dalam konsol yaitu sebagai variabel. Lalu kemudian di sini saya membuat sebuah variabel looping di mana isi dari variabel looping ini akan diambil dari jumlah sub gaji total atau ada berapa panjang data yang ada di dalam integer array sub gaji ini. Integer loop ini akan berfungsi sebagai perulangan, sebagai salah satu komponen di perulangan. Lalu kita masuk ke perulangan, di mana perulangan ini akan bertujuan untuk menotal gaji dari semua subkelasnya. Pertanyaannya, dari mana nilai-nilai yang akan ditambahkan di sini? Pertama yaitu total gaji. Integer total gaji digunakan untuk menampung penjumlahan dari setiap subkelasnya. Jadi dari setiap jumlah gaji setiap subkelasnya. Lalu dari mana nilai subkelas ini? Dapat dilihat di sini variabel integer array ini menggunakan public, di mana ini akan dapat diakses dari kelas lain, akan tetapi dia harus satu package dengan kelas main ini. Dari situ saya menggunakan fungsi tersebut ke dalam sini, di mana di sini saya akan membuat objek dari kelas main dengan nama objek yaitu perhitungan. Dari sini objek perhitungan akan memanggil variabel jumlah subgaji, di mana untuk array-nya itu untuk indeks ke-0. Dia akan mendapatkan nilai atau sama dengan dari manager.gaji, di mana manager.gaji ini merupakan nilai dari sini, yaitu mengambil dari objek manager.gaji lalu dikali dengan jumlah karyawan, sehingga hasil dari perkalian ini akan masuk ke dalam jumlah subgaji array indeks ke-0. Lalu untuk kasir juga sama, di mana objek perhitungan akan memanggil variabel jumlah subgaji, akan dimasukkan ke dalam indeks ke-1. Data yang diambil merupakan data dari
objek kasir yang dipanggil dari variabel gaji, juga objek dikali dengan objek kasir yang diambil dari jumlah karyawan. Sama juga dengan objek koki, objek helper, satpam. Mereka menggunakan perhitungan yang sama dan konsep yang sama. Sehingga di sini akan memiliki nilai yang berasal dari kelas pegawai, sehingga dapat dilakukan penjumlahan. Di dalam looping ini, apabila integer i sama dengan 4 atau loopingan ini sudah berakhir atau sudah mencapai keempat, maka dia baru akan menampilkan jumlah total seluruh gaji untuk karyawan, sehingga tidak akan ada perulangan dari setiap penjumlahannya, tidak akan tertampil, sehingga hanya akan menampilkan hasil total terakhir. Kemudian untuk menghitung jumlah total subgaji dari masing-masing subkelasnya, di sini saya menggunakan perulangan untuk menampilkan setiap subgaji dari subkelas tersebut. Karena sebelumnya di dalam kelas pegawai sebenarnya hasil perkalian dari sini merupakan subgaji atau total subgaji, sehingga dari sini saya tinggal memanggilnya di dalam loopingan ini dengan menggunakan cara seperti ini, sehingga apabila dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Hasil ini merupakan hasil loopingan dari loopingan sebelumnya. Lalu untuk total gaji keseluruhan karyawan yaitu 39 juta untuk setiap subkelasnya sebagai berikut. Lalu kenapa di sini hanya muncul satu saja yang ditampilkan? Dikarenakan perulangan tersebut di dalamnya terdapat sebuah if, di mana if tersebut akan menampilkan total gaji keseluruhan karyawan apabila I sama dengan 4, di mana I-nya berawal dari 0, sehingga ketika masuk ke sini dia tidak sesuai dengan ini, sehingga di perulangan ini hanya akan melakukan penjumlahan untuk mencari jumlah keseluruhan gaji karyawan. Baru apabila I sama dengan 4, dia baru akan memunculkan jumlah total gaji seluruh karyawan, di mana apabila I sama dengan 4 itu sama dengan seluruh total gaji itu sudah dihitung, karena di sini menggunakan jumlah subgaji .line. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.